Hai, kali ini kita akan bahas tentang pikiran. Bagaimana pikiran membentuk kehidupan kita, membentuk realitas kita. Oke, kita mulai dari pemahaman tentang apa itu realitas. Jadi ini mengacu pada George Simmel. Realitas itu ada dua, yaitu realitas objektif dan realitas subjektif. Contohnya gini, gula. Ini ada semangkuk gula gitu, segelas gula gitu. Bagi anak kecil yang suka manis, ini adalah satu hal kesenangan, ini adalah surganya anak kecil gitu. Kalau bagi orang tua yang menderita diabetes, yang takut sakit diabetes, ini adalah neraka, ini adalah harus dihindari gitu. Maka perilakunya pun kesehariannya akan berbeda. Anak kecil ketika melihat permen atau kue atau gula-gulaan yang manis ya, minuman-minuman manis, yang minuman rasa-rasa gitu, mereka akan pengen banget kayak aku mau beli itu, aku pengen nyobain itu, aku minta itu. Tapi orang tua yang takut diabetes, mereka akan menghindari itu, sehingga pilihannya pun akan berbeda. Kalau anak kecil suka minuman yang manis-manis, orang tua cari teh tawar pasti. Itu menentukan pilihan hidupnya di dalam hidupnya, pilihan di dalam hidupnya. Simpelnya seperti itu, sederhananya. Bagaimana pikiran membentuk realitas, dan realitas itu adalah apa yang kita pilih dalam kehidupan kita gitu. Harapannya sebetulnya dengan membahas ini, kita semua bisa terlepas dari belenggu-belenggu pikiran kita. Ini agak berguna ya bagi orang-orang yang bingung kenapa hidupnya begini, kenapa hidupnya begitu, kok gitu-gitu melulu, kok begini terus, kita terjebak pada satu lingkaran gitu terus. Yaitu karena realitas. Contohnya gini, kamu bepergian dari tempat A ke tempat B gitu ya. Kalau kamu lagi cari kos-kosan atau kontrakan, maka sepanjang jalan kamu akan mencari, matamu akan melihat dan mencari pelang tulisan kos putra atau putri, atau rumah dikontrakan, rumah dijual. Kamu akan senantiasa pay attention untuk tulisan seperti itu. Beda lagi kalau misalnya kamu lagi pingin nasi padang, maka di perjalanan itu matamu akan jeli untuk pay attention to rumah makan padang terdekat yang kira-kira enak. Sama juga kalau misalnya kamu lagi sakit gigi, sebisa mungkin kamu cari dokter gigi yang ada di sekitar yang kamu lewati. Tapi ketika kamu misalnya tadi ya lagi nggak cari kos-kosan, nggak cari kontrakan, maka dari tempat A ke tempat B, aku yakin kamu hampir tidak akan pay attention bahwa di daerah situ ada rumah dikontrakan atau kos-kosan. Mungkin kamu melihat tapi kamu menganggap itu lewat aja, karena itu tidak termasuk di realitasmu. Itu simpelnya begitu, bisa dipahami ya. Lalu bagaimana manfaat praktisnya? Gampangnya gini, ketika pikiranmu dan dirimu dipenuhi sifat-sifat yang buruk, yang kita pahami buruk ya secara umum ya, maka kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang buruk. Rata-rata begitu, umumnya begitu. Ketika kamu adalah orang yang suka pamer harta misalnya, bagimu materi itu penting ya untuk dipamerkan, gengsi itu penting, maka kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu juga. Dan masalahmu pasti akan seputar pamer harta, pasti akan seputar orang itu kok barangnya lebih oke, orang itu barangnya murahan dibanding punya aku. Selalu masalahnya itu terus. Kenapa? Ya berangkat dari pikiranmu itu tadi. Kamu akan pay attention terhadap apa yang kamu pikirkan dan apa realitas hidupmu. Jadi sebetulnya dunia itu kan luas banget ya, tapi realitas itu cuma sebatas kepala. Itu sih. Semoga bermanfaat.